Hai Sobat Guru, pendidik yang hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya, Neil Ari, calon guru penggerak Angkatan 10, kelas 10, 109, B2, dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dahulu arti dan maksud pendidikan. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengerukan pengertiannya yang asli. Ketahuilah, penonton yang terhormat, bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Jadi pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya ketahui tentang murid dan pembelajaran adalah: yang pertama, ketuntasan materi pembelajaran adalah hal yang nomor satu. Kedua, fokus mengajar dan memandang semua siswa sebagai objek pembelajaran yang sama. Ketiga, saya sebagai penguasa kelas selalu mendominasi proses pembelajaran. Dan yang keempat, ketuntasan tugas dan ulangan harian menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Perubahan dari pemikiran atau perilaku dari diri saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah: saya dapat memahami arti dari pendidikan yang sebenarnya, yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, mengajar dengan mengejar ketuntasan materi pembelajaran bukanlah hal yang nomor satu dari pembelajaran di sekolah. Melainkan kita harus membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Oleh sebab itu, seorang pendidik tidak hanya memberikan ilmu atau materi yang ada pada pembelajaran, melainkan yang terpenting adalah bagaimana menyelaraskan pembelajaran dengan tuntunan atas segala kodrat pada anak untuk pembentukan karakter dan menggali potensi yang dimiliki setiap anak didik, sehingga bisa memberi perubahan-perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik. Ketiga, pandangan terhadap anak sebagai kertas yang belum ditulisi sehingga para pendidik boleh mengisi kertas yang kosong menurut kehendaknya. Hal ini yang menjadikan saya sebagai penguasa di kelas, yang mendominasi pembelajaran dan sangat senang saat suasana kelas sangat tenang. Namun hal ini tidak efektif, karena membuat suasana kelas menjadi kaku dan siswa belajar dalam keadaan takut dan tertekan. Karena itu, pendidikan haruslah mengedepankan kebutuhan belajar murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien dan menyenangkan sesuai dengan gagasan menghamba pada murid. Keempat, selama ini, tugas saya adalah mengajar. Ketuntasan tugas dan ulangan harian menjadi tolok ukur keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan. Saya sering memaksa, membentak dan menghukum siswa yang tidak menyelesaikan tugas. Saya merasa telah keliru menjadi seorang guru, karena fokus utama saya hanya pada ketercapaian aspek kognitif saja. Saya memandang semua anak itu sama, tanpa memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar murid, sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa setiap anak itu istimewa adanya, mereka mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri.
Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, menjadi pendidik yang berorientasi pada kebutuhan dan gaya belajar murid. Kelima, menuntun murid dengan penuh kasih sayang untuk mencari jati diri dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dan yang keenam, menjadi contoh. Menjadi penyemangat dan pemberi dorongan bagi terciptanya pendidikan yang berkarakter. Sekian video kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.